Nomor nih 626 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Ammar. Haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Ibrahim ibnu Ahyun. Haddatsana Ismail bin Yahya Asy-Syaibani an Abdullah bin Umar bin Hafs. An Nafi'in an Ibnu Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di ghazawati ing dalam sebagian pira-pira perange Kanjeng Nabi, jihate Kanjeng Nabi. Pamarra mongko liwatan sapa Kanjeng Nabi bi kaumin kelawan ketemu siji kaum, siji kabilah, cara riyen siji kabilah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, manil kaum. Maniku sapa al kaumu te kaum iki. Kowe iku kaum ndi? Maksudnya kowe kabilah ndi? Faqalu mongko padha matur sapa kaum, nahnul muslimun, nahnu te kita niku al muslimun, tiang-tiang sing pun Islam. Wa mra'atun, hale te ana wong wedok iku tahsibu, iku lagi ngurupna sapa imro'ah. Cara kuno ngurupna digamoni iki disebuli. Tahsibu hale ngurupna sapa imro'ah tanuraha ing pawone dapure imro'ah. Ngurupna pawon cara ngen kula ngen pawon sing dia niat gandang lho, cara begini. Kereng ya, pokoknya buatan. Nah ini cara bahasa Indonesia dapur itu sak kawasan itu jadi apa? Dapur ada murab jenis kompor angel saya terang. Padahal maksudnya cara Jawa pawon itu sing tinggi, no? Luang, ya. Pinter betul betul. Oh bagus Mbak Pia. Wa ma'ahalan iku setengah sang imro'ah. Wa ma'ahalan iku setengah sang lan iku sertani imro'ah. Ibnu note anak cilik, anak lanang cilik laha kedue imro'ah. Fa idzar tafa'a mongko nalikane bulat-bulat apa wahajut tanuri apa bulatane luwang pawon wau kompor utawa napa nek dhisik ana kompor kok dibantah kok dhisik. Tanah hat mongko mire sapa imro'ah bi kelawan gawa ibnin. Jadi digamoni diurupno nek bulat-bulat terus anake disingkirno. Fa'atat mongko nekani sapa imro'ah an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah anta Rasulullah. Anta ana ta jenengan iku Rasulullah sing kang aran Rasulullah. Napa jenengan sing diarani Rasulullah? Kala dawuh sapa Nabi na'am ya sing Rasulullah iku aku. Ini pancen boten jumbo, kok Nabi ketara banget paling ganteng, paling dajal. Ora mungkin wong elek ditakoki anta napa Rasulullah. Wong jeneng Nabi ganteng tenan. Dadi wong kafir lah niku sing ora iman lah ngerti nek jenenge Muhammad sing iku. Dadi mun ketara banget. Ora mungkin lah liyane. Kau tak guyu kan tenang. Dadi jenenge Nabi lu ketara banget. Malah nek cawe itu ora takok di sing Rasulullah langsung goleki terus anta sing Rasulullah. Tapi jawab napa kola? Nah, maksudnya ra ngarah keliru Bilal darani sinten Rasulullah. Kola dawuh sapa imro'ah. Biabi anta wa ummi, biabi demi bapak ingsun anta wa panjenengan wa ummi lan demi ibu ingsun di bahasa Arab. Ora usah dimaknani nggih ngoten mawon. Ale sapa? Pertanyaane ngeten. Ale sana ora ana sapa Allah iku bi arhamir rahimin. Kelawan zat sing paling welas. Iki cawe-cawe itu. Bukankan Allah niku zat paling arhamir rahimin, zat paling welase welas. Pokoke zat paling spesial, paling rahman, paling rahim. Iki jiwa tenan kowe aja sampai kalah mbek wong wedok iki. Nek kalah berarti rugi. Islam mulai bayi kalah mbek cawe wedok sing lagi napa? Islam. Itu sudah bisa muamalah dengan Tuhan. Sudah bisa mensifati Tuhan secara baik. Kowe Islam mulai cilik nyifati pangeran. Gak pati bener. Pangeran mbok plaster kok nyaur utang, kok nyelesaino kasus. Kala dawuh sapa Nabi bala ya Allah arhamur rahimin. Terus kala takok sapa imro'ah. Awale sana ora ana sapa Allah bi arham lan zat sing luwih welas, luwih apik. Di ibadihi lan pira-pira kawulane Allah. Minal ummi dibanding seorang ibu diwara dia kelawan anake ummi. Bukankan Allah itu zat paling welas, paling kasih dibanding mbok ning anake. Terus kala jawab sapa Nabi, bala ya. Dari Nabi ya Allah luwih welas timbang mbok ning anak. Iya dari Nabi. Kala dawuh sapa imro'ah. Fa innal umma mongko sak temene ibu iku latul iku ora bakal numibakno sapa ibu waladaing anak ibu binari ing dalam neraka. Jadi dekne itu luar biasa cara mencintai Tuhan. Kalau begitu, kalau Allah tuh luwih welas tinimbang mbok ning anak, padahal seorang ibu ora bakal nyeblokno anak ning neraka niku. Berarti Allah wasine ra ngarah nyeblokno kuwe ning apa?
neraka. Mulane hadis iki tak gowo niki hadis bisyarah tenan. Lho itu hebat betul nih seorang perempuan yang baru Islam, dia bisa menyimpulkan Tuhan dengan sifat yang luar biasa. Dia bisa mengkiaskan. Lho Kanjeng Nabi didikte, ditakoki. Nabi jawab bala-bala, terus dia nyimpulkan. Padahal seorang ibu tidak akan membuang anaknya di neraka, di api. Ini terus fa'akabah, mongkos bersungkur, maksudnya fa'akabah itu Nabi nangis itu ngantos duwilo-dilo, ngantos bersungkur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yapi engkang nangis sapa Nabi. Nanti kalau suwon gitu, jenengan nyifati Allah niku sing tenanan, jangan hanya ngomong cara saniki niku abang-abang lambing ngambang. Memang kita itu harus nyifati Allah sing tenanan. Mulane kula maca hadis ini, niki kula sekali muka timah, hadis yang saya baca ini hadis Ibnu Majah termasuk al-ahadits sittah sing mu'tamada indal ulama. Jadi hampir semua ulama itu menyepakati hadis yang dipakai satu itu Bukhari, Muslim, ketiga itu Abu Dawud, keempat itu Tirmidzi. Itu urutan yang dipakai banyak ulama. Kalau baleni malih sampeyan nyerang apa lurute. Wong ngaji sampean kudu lonon kan yo. Kudu ikhlas. Siji niku Bukhari, Ashhabul Kutub ada kitab bilan no. Bukhari niku sing mujmal. Terus nomor kali Muslim. Nomor 3 4 itu rontok ulama rontok hilang. Tapi rata-rata bilang nomor 4, nomor 3 itu Abu Dawud, nomor 4 apa? Tirmidzi. Terus nomor 5 itu Nasai, terus nomor 6 itu Ibnu Majah. Dari kitab yang saya bawa ini kelasnya ini paling rendah, nomor 6. Tapi termasuk kitab Sahih yang diyakini banyak ulama ini. Malah ini tak baca arang-arang. Ya cuma kalau sering sinau akhir-akhir ini sering sinau kitab begini, atau Bukhari Muslim kalau sinau ini Tirmidzi Abu Dawud yang pun sering kalau sinau ini. Terus kalau sering sinau kitab ini kok ada cerita ini, kalau seneng saya itu betapa mencintai Tuhan itu ora kudu dadi wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing ning sekeliling kita. Ya kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno nopo kira-kira apa peluang wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin?" Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplungno anaknya ning neraka. Itu Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu heran. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang nona Allah bakal nyemplungno kawulane ning napa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Saking blodoke wong kon mlayu kok gede marah diparani, paham ya? Jadi intine walhasil nek ana mlebu neraka berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah kula pun menjauh. Paham ya? Jadi kan mlebu neraka dinyalano aku, paham. Tapi tenang ae. Jadi ora bakal selawat. Nek wong iman ora bakal apa? Ya kan 1 tahun ya lumayan. Kaku ati. Di Kulo punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng. Kulo nggih nate Rasulullah ini teng Ihya teng kitab Roja. Niku walian, Nabi guyu. Jadi boten nangis tapi guyu gara-gara ada seorang lelaki tanya. Ya Arab yo gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya begitu Nabi lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dhewe tak ngomong malaikat dari lucu tak kan. Dari Nabi Allah dhewe langsung guyu. Wah, idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang ndak urusan be Allah dhewe. Wong apik aja. Lucu. Jadi idan aflah aku seneng ndak urusan be Allah langsung dibangga apa? Malaikat. Mergo Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa-apa kan jenenge. Mulai cilik rumah kula. Dadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Mulane kula lah yo masalah tapi masalah itu sing ngisap malaikat lho. Ibu perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nek dihisap Allah napa? Biasa. Lah iya, pengiran api-api itu. Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul ning pengiran dari pengiran suatu saat, walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut. Karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus jika melakukan pengiran dituju
dibutuhno wong mabuk, wong macam-macam. Dim cara kowe iku piye? Gusti, mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina. Bunuh saja. Pengiran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Siapakan ini? Bunuh saja. Wong mangan rezekine jenengan kok dadi bajingan dadi macam-macam. Suatu saat, selang beberapa tahun gitu, Ibrahim pengiran nyata. Anam sebelah. Ismail. Gusti ini samrotu faat ini buat saya. Kon jemlah. Lho kok dhisik ngongkon aku kan mateni aku ora mikir, kayak tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Ya mur Gusti boten pikir geng. Orang geng dia tetap nangis karena Ibrahim itu udah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembelih apa? Anak. Dari pengiran. Loro gitu. Sakit Gusti wong kok menyembelih apa? Loro aku itu sing gawe aku penak kowe usul kon mateni rumah sama aku gak loro pas kowe usul kon apa mateni paham betapa cintanya Allah ya Allah itu bocah mau bar bajingan ra tobat ngono mlebu neraka dhewe ora dilebokno normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka ini cekel ini hati sopan paham ya normalnya Allah itu udah akan mlebokno hambane teng neraka. Lalu dari Arabi wau bareng dikandani sing isap apa senenge ra kasar. Idan aflah. Kalau gitu kalau betul. Ditakoki bakane Nabi, lho kowe iso nyimpul ngono. Wah, anak malaikat itu sakit salah. Modelnya itu kedaman. Tapi nak awal itu baik-baik saja. Bukan Nabi itu. Terus bareng orang itu ngira kode sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara nyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pangeran ra bener. Kok kakean nafsu, kakean proposal, paham ya? Dungo jadi wong soleh, jadi wong soleh, pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Ya soleh ya populer, ya soleh ya apa? Populer, laris pengajian dindi. Barang populer rapati duit, orang cukup benar. Terus di pulau populer atau enggak duit. Barang duit akeh, tapi musuh bujuk lo tuh. Mulai kepengen wayu, macam-macam. Ibu sangat musuh warga, paham? Orang anti dosa, musuh warganya apa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, paham? Tuhan di Pulau Soro. Di sini orang usah ngono hubungan dengan pangeran ora usah. Wong kula sing alim ngeten ora tau pengen santri ora kepengin di umat. Pokoke wong alim juga dimulang-mulang. Soal pangeran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah jelas jalan. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Bodoh karo Islam anyaran paham. Nah, gue boten ate nuntut. Ora ben kenal ora ben nuntut. Lah kula tak kok yang solusine ikhlas itu piye, Gus? Gampang solusinya. Aku nak mulang tak ngamal dicatat pangeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu blogger. Aku kadung ngamal ini, pangeran wis nyatet ya Mas. Jadi rasa saya ini buat catat. Kowe nak nuntut mbek makhluk berarti kowe sirik. Wong mulang demi pangeran kok opae nuntut ning makhluk bodoh sekali. Ya angel kowe. Yo malah ikhlas itu gampang, malah angel kan nuntut makhluk. Misal di dhuwit kadang di urusan dhewe. Yo kadang ben ngekeki ra duwe. Sing duwe urusane akeh. Malah bento. Wis meneng biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hadis sahih, kula maca harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas. Itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Orang Arab nak darah ini di hijab. Jadi dari pengiran ngomong ngeten, ngedikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Syabdul Qadir Al-Hunyah. Syabdul Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Tolibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini tahadus bin Imam. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham, sesuai paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab itu jauh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue, dadekno aku zat paling ora penting. Ahwanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak? Gua mau curung teman. Makanya kalau ngakoni tenan. Jatuh gede jadi wali tenan. Maksudnya
Dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Malah ini tak paham loh, maksudnya kowe kudu tak ulang aku, maksudnya sampean kudu syukur. Lah salah merang alim, Mas. Kowe kudu siap tak pukul. Kulo ngaduk pukul di bantah itu, kulo nak tahu aja malah ramulan. Lan dari bojo kula wis agus jenengan pirullah pokoke mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tok wis ramulan. Sampeyan misale wayo Allah tetep tak arani wong alim Gus Sumat, dosane jenengan ramulan. Loh. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu serawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang janggal dia sadar-sadaran aku rawong dunia. Jadi ya. Mungkin final tangi turun nanti turun, nah itu kan nggak kebayang cara urip kan. Wong mboten pegatan pun tak. Oh nyape bocor kula dari kula ben bocor sing sedane 9 kilo ngene. Ya berangkat nggak terakal mbak. Ya. Ora kok pakai rasa nang tahu pokoke wong ulama. Grono wedok nutupi aurat seneng aku ora modal. Ana ulama kok delok bojone seneng anggo abang utawa ijo seneng ora ulama. Nek ulama ro yang nutupi aurat yo seneng. Paham ya? Iku selera ulama. Ulama kok disuruh. Wah, pas lagi kira ini ning ora ulama, maklar paham. Ulama cara pandang pokoke nutupi aurat. Awarai jadi mental ulama kudu ben mental maklar. Ya ulama sing enggak pegatan itu jarang. Saya ini syukur sekali. Saya ini di Bujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu gandeng. Sibawa itu artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat bojone ora tau dikeloni di Barno ae. Pokoknya dingin saja. Terus Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas, dulu nggak ada toko orang pasar. Tapi dobong kabeh karena dianggap problem yang marai gak harmonis itu mergo teko boleh kitab. Kitabnya didelokne susah. Nah, bareng diobong bojone Imam Sibawa mulai nyongkone bojone kata harmonis mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau nggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhonya jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhonya jenengan bukan karena ini. Minggat ning alam, mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Muridnya ada sing beda plek rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, dari raga apa cek godom mbek timbo. Jadi apa kira-kira bro? Mulai telek. Dari Imam Ghazali jawab nak. Aku ning alas engko. Tak iki ra iso kan. Kalau ajane kepen minggat ning alas, tapi malah suwe Cina to. Mung alas iki HP sing nguasai malah non muslim. Dan saya kira iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawit-sawit sesuai wong. Aku nggawa dom perkara ini mau aku butuh sholat jadi nak sarong kusuwe tak jodoh ini. Tapi mbok, butuhku mau wudu jadi kebutuhan gue mau wudu besok minggat ini bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Nanti kalau yakin umpama Imam Ghazali ini urip saiki ora disenengi tangga. Karena sudah-sudah kan ora tau napa. Apa saiki ae di SK Butet aman deh. Wong dewa-dewaan ikhya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ra ngarah kena bocah ning wali matul. Ora ngarah. Lalu itu bareng dekne ngarang ikhya, kita diskusi. Kitab-kitab tentang usilah tentang apa itu. Ya sudah terus jadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh ya minggat di seputar masjid, soalnya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, wahai Jumatan di Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok, ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali, karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali populer sekali, seorang khotib saja mengutip menurut. Ya dia ini makmumnya yang godom, yang mojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman. Karena si khotib mengutip kolal imam minggat menaik. Ya sudah begitu banyak ulama-ulama. Ya balik mana tertuju. Orang pegatan rekanan bujurnya dinyali tenan. Apa itu ya? Darah pegatan. Dari bujur. Oh di darah pegatan tulis alhamdulillah. Gak jurusilah.
Tapi memang orang-orang alim betul loh, juga sampean pegatan kan orang pengaruh. Orang alim aja orang hormat tuh, orang oleh dusun. Orang alim mangsa, alim kaliber tapi itu, sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita ke jenengan. Jadi jenengan cobalah saat ini mumpung bulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti saat ini kulo dijajah hizib Nasr itu karangannya Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang orang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup, padahal kabare, mboten bulan. Dari nak kiai itu jadi dijajal di santet. Kabare nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo maca hizib sehingga gunung-gunung gak mandi, santet gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena gunung-gunung krana Allah ta krana hizib itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tuwa bareng kowe di hizib malah tauhid merusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Hizib. Iya betul. Coba di hizib kan malah keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hizib ya wis napa? Selamat. Malah ini buatan pulau bocor. Dan bareng pulau buatan pulau bocor ini kan, pulau tidak ada nih kayak gitu. Hak bingung nyaya nyaran dengan emak. Gue mau gitu. Mau ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Malah hasil buatan non orang mencari uang. Pulau nu rapati rocoran uang, pulau cara pangeran tuh. Pulau nu biasa hubungan dengan pangeran. Malah hasil cari uang itu rame-rame susu. Gus ini wonten dom ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten. Ini kisah nyata. Dom itu jumbo, tapi rata maca bismillah haram ki maca bismillah. Mari dasi gede. Tapi murah ora mandi. Ibu saya itu nangis kan golek ilmu tuwa. Wong ora apa-apa mbok tani, misale papa aku wis mati to. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini di. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, itu kan umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok, yo duwe rezeki ya iso tenang. Tapi sak usai kowe seneng proposal, orang ini ramangan. Lu zaman itu kemangan popo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koda, Nasiruddin Afandi itu senang. Dan agak dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu orang-orang itu. Manusia itu mesti bento. Kalau manusia itu kok bentuknya manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran sewakan al-insan doluman, ya udah doluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Dolim itu dolim biasa, nak doluman banget. Jadi ini, gofir itu nyepura biasa, nak gofur akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh nawa syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, gofur, ra'uf, pakai wazan mubalaghah. Wakan al-insan doluman itu akeh dolime, jaulan itu akeh bin. Ini dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin itu sudah nyoal Tuhan. Kalau bareng dengan kandungan ibu, melungker orang dengan kandungan ibu itu takut. Ya Allah ngapain bikin tangan untuk apa? Ngurakannya gue popong, ruangannya namun samen. Ngapain bikin sikil? Mereka melaku. Ya ruangannya namun samen. Dari Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah dapat alat kelamin orang musuh. Jadi dia mau semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit, digopo. Ya pangeran pasti protes muni kowe ora apa-apa. Wis menengae, ini alamu malah tak lamun, iki menengae kowe ora. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin?
Kita janggal, kenapa semua hajat kita tidak kesampaian. Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakian tingkah, kakian pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Dia ojo protes, beda apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoni, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu. Wa hum yus'alu. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso ini hadis ini kalau go king narukan king omah. So kalau mboten mungkin nyilehne sopan apa mungkin mesti ra duwe paham. Mesti napa? Mboten duwe tak jamin. Paham ya, terus ini penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang benar tiang-tiang lugu. Dan itu dicap Rasulullah, aflaha ini saudara. Orang itu mesti bejo. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai juga nabi mati. Misalnya dia sudah umur 40 luar. Dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang kita-kita. Mengenai tua, karek totalan. Karek iki. Ya, lalu kayak kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu bisa bakat mati sudah senang. Karena mereka, ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan, harapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali ya. Gue nggak demi pengiran mesti wali. Saya yakin. Gue betina wiridan dan walaupun saya ijazahnya mulai mataya minal masrik ilau masrik. Oleh gue gesek di pas untuk jantung bodoh kayak dia yang ngamek. Tapi murtilah bingung kita, aku yakin. Waduh bingung ya, demi pengiran tentu bahwa karena takut dihisab. Tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat saja? Allah sendiri. Wah, baguslah kalau gitu. Semua nak wangi. Semua nak wangi. Perkara Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Nah, Allah kan pasti baik-baik. Lalu itu rupa itu dari kanjeng Nabi kena aku pengen roh ahli swarga ya dulu iku saking mencintai apa? Mana nyifati Allah yang baik-baik. Terus walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Iku kula nak maca tanya dia dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune to. Nek apa kira eling nak pas head apa meeting. Lho boten ini saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Tangi turu angop, tak boleh eling-eling. Loh, boten ini fair. Loh, tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala? Lu kira guyon, mesti tak baptis tenan bener. Bener kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita nggak ngaku susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Kena seneng cawe itu. Ikan nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Dia mau orang ngicingin, ngempete, macam-macam, kaite, angope, kerengi barang malah kok. Nah jadi bodoh malah kereng barang, ganti mikirin barang. Tapi kalau kamu seneng, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, ratu barang ini berkorapi. Makanya kalau dikonco kiai ya kurang ajar. Gus kula nak ana wong mulai kepengin wayo, kesenjuk wedok. Nasihatku gampang. Wah aku seneng rek to lali, kowe gampang. Ini kok pas ngising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodene cocok. Lah aku pengen kiai dalil ora iso Gus kula riyen mondok rapati ngalim. Gak dalil-dalilan, pokoknya yang penting uang mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Terus kira jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah. Wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong seneng cawe itu pengin ngekeki, seneng pangeran malah dia lu itu seneng model apa? Jadi Mang Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lu nak seneng cawe itu pengin ngekeki. Wong seneng pangeran kok malah apa? Aneh. Kan sampean ora ape wong aneh, paham? Iki tak terang. Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan kesehari. Dan aku sebenarnya akan senang pangeran terus mulangi demi pangeran saya memberi. Mulang kowe entuk apa saja.
Tapi untuk swarga ini insyaallah naik untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Ta'ala. Nah, ulama lah. Wong kula gak ada pengalaman yang nanti ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, dia konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi beli swarga ora krono ngamalin. Mboten cukup ngamalin nek mlebu swarga. Niku anake mun milih. Lah tak sing pidato aku ora ngongkon. Kulo nggih tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umure 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mohon Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole Allah. Zaman itu sahabat juga janggal, lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan, memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning dunya kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama kuat. Mulane dari ahli sunnah tenajan ora pati paham. Pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoknya mesti kon kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoke tamina wa ta mulai dhisik ora tau paham. Wong mulai cilik modho, ya ora tau paham nganti saiki yo pahame mergo ngaji terus ndek sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong tentu entek bingkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau. Padahal swarga selawase awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau saya ditanya, kenapa hak kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte senengnya, paham ya? Lo nak bayar kan berarti lo enggak itu berarti kan transaksi itu. Begitu kan? Lo kok enggak gitu? Aku cerdas loh. Terus ini gini. Ada kalau nama cerita ya, betul. Enggak niat menfonis loh. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau udah pengalaman. Kalau udah pengalaman lalu di konco sing lucu-lucu. Itu punya teman wartawan Republika itu ya waktu saat 3 orang ini. Saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita. Ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan pulau, 2 wartawan tadi. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita. Yang satu itu cerita. Apa Cina barang? Oh, ngomong ono gratis. Maksudnya bojone. Dia tuh janggal kenapa ada orang Cina ngomong ngomong ono apa? Gratis. Maksudnya bojone. Kata aku cerita protes, jangan ngomong gratis. Agar bulan nggak kayak duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi sama gratis, kodoe makasih. Dia nggak terima kalau ngeloni ngomong apa gratis. Jadi 2 dialek yang lucu lah terus. 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus. Wah, ya kasus ada aturnya deh ya kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial apa? Sah saja, rasa berbohong hati. Sosial itu naik kafe, nanti kalau belum balik, saya tuh seneng sama sufi-sufi kayak Nabi Rudin Boda, terus saya Nawas semua. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia, yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Jadi suatu saat Nabi Rudin itu datang ke acara pesta ini, dia pakai baju lusuh, berkuning kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, terus disambut.
Dia ngambil monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darane wong edan to. Darane wong apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh. Ya orangnya saya. Enggak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa menertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional dan rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berhak untuk panganan. Kemangan berarti dosa karena enggak kamu kan. Karena yang disambut mobil. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Korea ya janggal, bapak itu tenang tuh kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemahan. Tadi dengan di sini mas dialog anak pulau kasih SD. Semua neng, ternyata Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya bapak ya. Bagong seneng guyon, dia seneng guyon. Wah, tetap Pak. Saya itu punya kitab Guna waktu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa, bisa menertawakan apa? Dunia, bisa ngeyak dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya tidak. Supi wagur disok noning saya. Supi makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan selalu logika itu dipakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya. Kamu biarkan tak. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati ya sudah baju saya yang makan. Itu banyak yang tersadar, ternyata nggak benar. Adat kita begini ini, itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah jelas guyonannya, corok-corok sufi. Paham ya? Terus ini peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang sebelum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan sama harus yakin itu. Memang sebetulnya tidak ada. Saya yang melalui kesusuran, cuma kelirah kena. Oh, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akabah mongko nangis nganti ini sungkem. Akabah nangis ngantos ngeten iki, seni Akabah. Dados misale kados kula teng meja nggih, nangis ngantos ngeten iki namine napa? Akabah nggih. Dadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakti hale nangis sapa Nabi. Tumarofa mongko nuli ngangkat sapa Nabi ro sawu ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu, faqala mongko dawuh sapa Nabi, inna waha sak temne Allah taala iku la yu'adzib. Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sang pira-pira kawulane Allah. Allah iku asline ra bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Iki kan andare nopo? Ben, wedhus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe nang berat iki. Ijo melayu mulai dhewe sini kowe. Berat. Apa? Poligami mek kawin pemindo iku padha-padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi padha wae. Poligami yang ngrasakno loro, rabi pegatan rabine yang ngrasakno. Nah, iku ilmu rugen. Yo iku kodok-kodok kudu ditompo. Inna wa ta'ala la ya'dzikurani sapa wa ibadi sing kawulane Allah illal marida kecuali sing berot al mutamarrida kang banget berot kang melayu. Allah dirupane wong ya tamaradu kang berat sapa wong alam wa saking pangeran. Wa abalan mo sapa wong ayaku lan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten iki. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cah bayi iku gak ngaku ibuke? Terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah.
Lah Allah kok ngaku iku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pangeran. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masar itu Allah pidato begini. Biar untuk ngeri ya pidato ini. Wow kayak Dawei Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ono kabeh. Di Mustafa ono, Rukin ono kabeh. Aku kok Arab ben tapi ono kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Liya abuda, lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwonen duwe, golek duwe. Sing suwonen kuangkat golek napa? Kuangkat. Sing seneng Yesus golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing suwonen duwe golek duwe, sing populer golek populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing goleki pangeran mung sithik. Mergo yang bener-bener menuhan ke Allah mau apa? Sithik. Itu termasuk aku dengan Yesus. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mung sithik. Kuwate goleki, ana sing goleki duwe, goleki pangkat, goleki populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah orang masar balik melawar pangeran. Irji'i baliyo sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah? Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran, anut aku otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran, langsung otomatis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Karena bener-bener hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani Fatsuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya radhi duit. Kamu radhi duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai, masih ada. Dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Ini misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasolat dulu kodok itu tidak tenang. Dia nak kehilangan duit. Orang itu turun, musuh lagi hilang, duit 1 juta hilang. Oh, orang itu turun. Sudah dibuamu, selalu uji dibuamu. Nah itu kan, itu coba ini nyorong, itu nyorong, kenapa terus nyorong? Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut fard apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa ayat amanita qada ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Lah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa akharuna saya. Nah, itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa akharuna saya. Tawu ayatuban apa? Alih. Terus kanjeng Nabi rondo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti sebagai sing bingung nyembah jenengan cuma campur nyembah duit, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, lah niku seputi. Di baro pangeran kilau 40 tahun satu-satu dijawab. Baro, mereka nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat itu podo, aku bingung. Orang-orang masarmu bangun. Ya kayak zaman di Indonesia, yati hunafil ardi ini. Makanya ciri utama orang sesat, itu bingung. Makanya pangeran nak gambarno yang sesat itu orang sing hairona, orang yang bingung. Lahu ashabu yatunahu ilal huda hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kalau ngerasano tengah makhluk yang baru.
Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lain kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepen maksiat. Misalnya saya sebagai wong saleh kadang kepengen haji, atau kepengen ngaji, kepengen mulang. Dia kadang punya keinginan kesalehan, kadang kepengen tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal keinginan saleh yang dibarengi berontak ning Allah lu dadi ra salat. Kalau gak rugen itu dikirim marah. Orang mesti terus ini, tapi saya kan terkirim marah. Kok kepengen haji teman-teman nganti ngerti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe, tapi protes temen pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen jadi kalau kepengen tahajud bikin mikir satu guru cuma berdua tentang mikir boleh tuangi jam 5 goblok mas apa setan apa semua itu pengku padahal setan dhewe Pak kok nganti ra iso ta itu malah jadi setan double wis terapi jadi gugat pangeran. Adane ora usah ngono, wis tangi dulu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora usah ngeluh. Kok kula maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nek ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nek nyebut Allah suwe-suwe iku apa ora seneng. Dadi Allah ku lucu nek hadis kucing. Perkarane sepetan ora napa? Dadi jar pengiran naramati saleh teman-teman nyebut aku ya teman-teman. Ini lucu, pengiran ya lucu. Jadi karena kan relatif kan. Wong rapati soleh teman-teman ngidolakno pengiran. Jadi minimal wae kata-kata enggak menjurat-jurut tradisi taat. Ya ora hikmah. Kula mau tak sih. Jadi pengiran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati wae aman kepen awor terus kan ya udah adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Malane ketika Imam Tobari nafsiri Fadkuruni Atkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu tadi Nabi diwarai pangeran. Hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim itu. Yo Islam tapi dolim-dolim. Kon eling aku arang-arang ae, beda salat fardu. Kenapa kok? Wah, nek nak eling aku terus aku eling dhek, terus aku eling salah. Nah eling salah kepengen soal. Jadi inget, jadi kowe kesuwen eling, wong suwe-suwe yo cara komputer itu direset meneh terus diwaca meneh terbaca meneh. Dale kok Mustafa jenenge sapi, dieling-eling jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau Pak Tri kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nek ana pati saleh iku ilinge susu-susu. Mbok marahi terus kowe lah ya dieling-eling. Lah iku sebagian kasus. Paham. Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niku kula suwun. Nah sampean mung saleh kok ben kaapian kepengin wae. Nek nek sampean ora usah protes. Sesuk dalem meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kalau biarang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi ora kena ditiru paham. Mulai dicen ulama ora pati kuat dirikan ini sunat wong. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, ora tau sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua sanad Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang kepaham. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran, kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Zubair, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah puasa sunat. Atau ibu ini, kamu itu nak jatuh, baru nyarana puasa sunat, orang tak puasa sunat. Aku nak puasa sunat itu berpatu kabur, itu terus Quran di dalam. Karena sampai tak seneng mangan, ya sanatif. Aku itu nak, masa sunat itu langsung primatku nopo kabur. Jadi saya apa-apa tak temaan dapati tujamu ya kabur. Ya kabur teke, kabur primat. Ini kok ana sanad Quran di Al-Quran di surah 12 langsung ora kuat foto. Atau lho kancaku, wong di kanca latihan niat. Bareng sawal-sawal pidato manso Ramadan cuma atau sitan min Syawal, pakah nama tomat daro napa kul.
Wong sing poso Ramadan terus poso 6 dina, padha karo poso selawat. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng do sowan ning dekne mangan. Protes ada wis lugu-lugu gitu. Pak Yai rugi kula poso. Supaya jenengan buat. Tuan aku terus wapok ke pulang Yai sok suci kan. Kalau tadi kita khutbah cara ngomong sing akeh-akeh kan. Alhamdulillah ge jenengan kasih poso Ramadan mun sae ini. Kawani dhewe nyarana foto apa? 6 dina. Pun sae niku jenengan pun pisan foto sing mboten purun foto mawon kuwatah. Jenengan purun foto pun apa? Sae pun mboten sak ditambahi pun sae. Apa Yai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus meneng ya wis. Padahal bapak kula riyen mulai Yai ngantos wafat itu dipoto 6 dina. Bapak kula niku lucu mulai riyen poso ngantos tapi beliau gak seneng anak poso. Dia lucu bapak niku memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri ora usah poso. Aku wis poso. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu, ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Dulu itu memang dilarang. Santriku haram poso. Nah, santriku tenang, ya sinau sering. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Oh ya caranya hukum menuang atau hukum. Detailnya hukum. Zaman mikir mas gue mau apa yang ngeleng orang paroe. Nah, mbok wong di anak biro, narada anak biro, bojo yo biro, sulus piye, sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sulus juga. Mon ruwet. Kowe nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini betapa susahnya agama. Bener lah saya jadi kula. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lungguh ning kursi malas. Ya lungguh turu bladuk. Hari itu melek, orang melek terus turu gladeng. Itu sungi ngoten. Yo ora tahajud, yo ora witir. Padahal Ahmad bin Hambal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Ahmad bin Hambal tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, mi'ata rakaat ini. Nah, tapi Ahmad bin Hambal nak ketemu satu itu salaman itu. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mau gak Syafi'i? Syafi'i nganti koyo piye to jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat bersusun. Kalau yang 100 rakaat saja nyucup berarti itu kan 200 rakaat kan pikirannya. Lha itu pengen rawuri Imam Syafi'i ku piye nganti dipuji-puji apa ya. Bareng diinceng ternyata Imam Syafi'i nunggu karo riyen uteng dipan. Tadi riyen boten enten kursi malah teng dipan. Orang musuhin duduk turu. Lilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dan duduk turu meneh. Kalau mau terima nanti semuanya, orang witir, orang tahan. Bareng wae subuh ya terus wudu terus sholat aja sholat subuh. Ya siapa? Putrinya protes, mensomati apa ya? Bah, ya Abi, ini ro'aitu Syafi'i al-lailah. Dia cerita bar sholat isya mulai ning dipan. Terus jeglak-jegluk turun tangi. Iku ora witir ora tahan. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram baru asad dan ikram. Wa azam baru asad dan ta'zim. Sampai jalan mulia anu ngono perkara. Ternyata Ahmad Hambali yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hambali ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat tak. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dicek rugen yo tak kebal wonten. Cuma yang nginceng Anda lebih baik. Akhirnya sinten Ahmad Hambal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balawat ni binti annaka kada wa kada. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Dari sedekah, oh ya istri. Putri kamu benar, sedekah, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Ahmad. Aku mikir sudah masalah. Orang harus ketemu jawabannya lagi ketemu patang. Kalau tak tapi kira ketemu. Dari fakta tuh siti nama alasan aku mikir sudah ada masalah. Min umurit tak orang ketemu kan. Terus Imam Ahmad Hambal mulai bernyucuk mulai terus sampai jauh. Naumul alim abdul ibadatil jahil. Turunnya wong alim si apik, tiba turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali.
Saya itu punya cerita banyak, betapa agama ini harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasusnya. Nabi itu jauh, dan ini jelas jauh Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi. Dihukumi kafir. Nah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar, masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hanbal ditanya. Ahmad Hanbal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kharaja minal iman. Kalau dia sudah dosa besar, ya keluar dari iman. Di muqtadha hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hanbal takut, ya Ahmad, ya ayyi'in yatun. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Rumah sampai guyung ngakak-ngakak. Sampai nyerot orang, guyung ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latas siku. Sholatnya orang kafir juga sah. Ahmad Hanbal langsung cuma Syafi'i sampai dengkulnya di situ. Karena dia caranya ngomong paradok, orang kakek sholat ramiku. Kalau dia menghukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hanbal kan lucu, menghukumi kafir tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hanbal darani sholat sah, diam-diam dia darani yurong kafir. Mau diguyung ngakak nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir latas itu. Jadi sholatnya orang kafir juga nggak tahu. Allah sadar ya. Iya, tak hukumi kafir, kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia YouTube berdarani anta fakih sunnah, wong paling ahli fikih. Jenengan jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali kalah sampai orang sholat wow perkara ini mikir perkara ini apa mikir mana jalan Imam Syafi'i mereka mau pikir duit utang kan kontak kelompok tapi ramai mikir hukum mikir apa utang kasus paham itu ulama memang berat jadi betul arah ulama seneng betul kalau ceritanya malah ini fadilah ulama Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit di bumi. Muawiyah be Sayyidina Ali masalah ngalim langit beda apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki apa perempuan sholatnya misalnya cara berpakaian ya sholatnya nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ihram yang tanpa jahitan apa standar perempuan kan harus ditentukan kan ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan mau ya wisen ya iya berarti jawab kok wong paling alim musuhku lha kuwi hebatnya Muawiyah gentleman ngongkon utusan kon takok Sayyidina Ali jujur min Muawiyah amiril mukminin ila amiril ilmi ya maksudnya dia ngakon kongko ketua wong Islam tapi takok ning ketuane ilmu mergo dene sadar nerangan lho kula mboten sombong kula kan saiki biasa di mana ning ketua-ketua anu takok hukum lha ketua takok aku mboten terus alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan hukum mek ketua yo beda lho takok tapi Sayyidina Ali enak ya pas pidato pas khutbah Sayyidina Ali kan jadi dendam mek Muawiyah karena kalah dijawab pas khutbah Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna anbikum. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok aku. Biasane men bakas politik. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabdu." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabdu. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab, cara Indonesia apa?
Waria yo ora mesti mari kadang yo mau gayane tok waria. Makanya malah cara bahasa Arab kok kunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga, berarti kan Tuhan ngendikannya ora lengkap. Perkara ini orang jenis ketiga, rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan. Paham ya, kalau kalian balik. Jadi misalnya ada orang waria, mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita mengatakan itu waria, tapi dalam ketentuan Allah tetap dia benar-benar lelaki atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupanya. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yakun, di mana napa kencingnya aktif. Itu ulama. Lu bayang no misalnya sampai jadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak berdoa Allah poso kan. Itu bapak saya riyen nggih ngaramno kula poso nggih. Kira poso ra. Menyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, para ulama wis mikir jatuh bar salam tempel ora pati ulama kan. Tapi ya apa itu siar Islam ya. Tapi rasa mikir hukum nih. Kalau hukum menjadi takut balawa minum takut balawa. Bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik dengan Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatannya ulama-ulama. Itu mirip-mirip tenang. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dengan guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi umur ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i yang pun apa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Apa yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Kalau ada aturan yang begitu. Fasyamu salatati ayamin fil haji sudah gitu. Wasab'atin idza rajatum dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rajatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa kalau nyontok bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen terus saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah belum apa? Pulang. Nah itu kan lah Allah ngendikan idaro jatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojek ning kapal mbok temangsang ning Irang murian den Mekah. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone angger rong omah. Orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp adin tidak napa? Project. Begitu juga masalah tayamum. Ini sampean senang fikih, dan sampean ngerti nak ulama itu pantasnya jadi rapati tahajud. Sampean roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mah. Bahkan jujur mah mana? Timbang munafik apa napa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air? Itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa-apa dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara membuat kaidah itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang enggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari.
Kalau belum mencari jenenge ra roh turun. Itu maksud ini. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nak wis golek ira ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artinya falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, sak kalimat. Bukan witir piye, bukan tahajud. Ini kan cerdas nih. Paham ya? Semoga kasih kenapa? Ini mun kalau waktu sing tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor terus subuh kok. 6.3 betul. 6. Aneh-aneh. Kaya Islam anyaran waduh. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salama Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta den tekano yaumul kiamati ing dalem dina kiamat di an'ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Kayu kalau muka diucapno apa ngene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampeyan dicelupno neraka ihmi nyelepno sira ing iki kafir pinaring dan neraka hum satan ing sak celupan. Kayu masuk muka dicelupno sapa wong kafir biyen dan neraka. Jadi ning donya selawat uripe enak ra karuan. Bareng ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus napa dintas. Sumayu kalu mongko nuli den ucapno lagu maring fulan. Fulan. Hal asobaka ana to mekenani kang sira zaman ning donya apa naimun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak. Kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap, "Lah mboten." Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawat-selawat lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, adoh iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal atau bahkan haimun kostu fayakulullah Gusti waduh. Ngerti orang ngeten pun ora penting nikmat itu semu. Ma asobani nak imun kot. Kalau rata untuk nikmat belas Gusti. Saiki walian. Bayu salam den tekano biasa di mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kiri macam-macam babalaon lan bala. Bayu kalu ismisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga. Lah ning swarga widak dari 100 kan. Widak dari 100 semuanya serba payu masuk. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu kalau mongko dicamno lagu maring wong. Fulan ala sobaka durun ketu abalaun. Piye kene dunya tau lara. Padahal ning dunya kirene gak karu. Kaya kulo lah kudu mboten blas swarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mane nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Kenapa? Tapi hadis ini penting. Betapa tidak pentingnya dunia. Betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kini dunia nak ditekbir juga itu kata syukuri. Nak ditekbir melarat kita kata apa? Sabar. Rasa untuk pengiran. Motor-motor sing suka kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid ra dadi. Macam melarat ya rasa kepen suka gitu biasa wae. Dibang kepen suka ra keturutan atau ra usah kepen. Nak ditekbir ditompo tapi rasa apa?